Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Senang bertemu dengan Anda semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sesuatu yang lain ya, tentang keadaan geopolitik dan keadaan politik internasional, hubungan internasional ya, terutama yang sedang hangat saat ini adalah keadaan di Afghanistan, yaitu jatuhnya ibu kota Kabul ke tangan Taliban ya. Nah, itu suatu yang sangat menarik karena ini adalah kali kedua Afghanistan berhasil mengalahkan orang-orang yang menginvasi mereka. Yang pertama adalah Uni Soviet yang kemudian mundur tahun 1987, dan sekarang tentara Amerika ya. Jadi setelah hampir 40 tahun lebih, akhirnya hampir 40 tahun terjadi lagi invasi dan oleh tentara Amerika, dan tentara Amerika akhirnya keluar dari, menarik mundur pasukannya dari Afghanistan. Nah, yang menjadi sorotan kita saat ini adalah banyak yang kemudian ingin menanyakan, ingin mengetahui bagaimana Afghanistan setelah jatuh ke tangan Taliban ini. Apakah itu adalah sebuah kabar yang baik atau yang tidak baik gitu ya, atau kabar yang buruk ya. Nah, yang mesti kita analisis dan kita ketahui adalah keadaan geopolitik ya, geopolitik Timur Tengah ya. Jadi keadaan di Afghanistan itu tidak pernah suatu keadaan yang mandiri hanya terjadi di Afghanistan. Semuanya terkait dengan keadaan di sekitar Afghanistan, yaitu di Afghanistan berbatasan dengan Cina, Pakistan, Tajikistan, yang dulu waktu zaman masih Uni Soviet, Tajikistan adalah bagian dari Uni Soviet, Iran, dan juga faksi-faksi yang ada di Afghanistan ya. Kemudian Taliban itu sendiri, yang harus kita pastikan adalah kita harus mengetahui apakah Taliban yang sekarang itu sama dengan Taliban yang dulu, yang ketika sebelum terjadi peperangan dengan Amerika setelah tragedi WTC ya. Apakah sama dengan Taliban itu? Apakah sama dengan Taliban yang ketika terjadi perang saudara di Afghanistan gitu ya. Untuk itu kita mau mencoba untuk mengupas sedikit tentang sedikit sejarah ya, tentang Afghanistan dan Taliban itu sendiri gitu ya. Jadi kita memulai dengan saat invasi Uni Soviet. Pada waktu itu Uni Soviet menginvasi Afghanistan dan terjadi terbentuk kelompok-kelompok perlawanan untuk mengusir invasi Soviet gitu ya. Nah, di antara berbagai faksi itu ada Aliansi Utara yang dipimpin oleh Ahmad Shah Massoud. Ahmad Shah Massoud itu mendapat dukungan dari Iran ya, dan juga dari etnis Hazara, kemudian Tajikistan juga yang masih berada di bawah Uni Soviet saat itu ya. Dan Ahmad Shah Massoud itu menjadi pahlawan nasional, pahlawan terbesar Afghanistan saat ini ya, karena dia yang dianggap berhasil mengusir tentara Uni Soviet gitu ya. Kemudian terbentuklah Taliban waktu itu terbentuk ketika pasukan Soviet sudah dalam keadaan tidak ada harapan lagi di Afghanistan gitu ya. Jadi kita akan mencoba untuk menyampaikan apa yang terjadi di balik pembentukan Taliban gitu ya. Kita tidak bisa lepas dari apa yang terjadi di negara sebelahnya, yaitu Iran ya. Iran terjadi revolusi tahun 1979 yang sebelumnya adalah negara yang kapitalis, kerajaan sekuler, kerajaan kapitalis yang berada dalam kelompok Amerika gitu ya. Kemudian setelah terjadi revolusi, terjadilah perubahan total 180 derajat menjadi semua yang bernuansa Amerika, Israel itu dibuang, dimusnahkan di Iran gitu ya. Disitulah terjadi mulai aksi-aksi dari Barat ya, terutama yang digalang oleh Israel dan Amerika ya, untuk berusaha untuk menjatuhkan pemerintahan yang dipegang oleh para ulama ya di Iran gitu ya.
mereka mengambil langkah dari segala arah ya, terutama dari Afghanistan dan Iran gitu ya. Afghanistan dan Irak gitu ya, bukan Iran, Afghanistan dan Irak ya. Seperti kita ketahui terjadi perang Iran-Irak dari tahun 1980 sampai tahun 1988. Itu di belakang Irak adalah semua kekuatan di dunia ya, meliputi Uni Soviet karena kedekatannya dengan kaum Baath, partainya Saddam Hussein. Kemudian juga Barat ya, Barat karena berusaha untuk menggulingkan Iran itu ya. Nah, seperti kita ketahui senjata kimia yang dimiliki oleh Saddam itu berasal dari Barat ya, dari Jerman ya, Jerman, NATO, Amerika gitu ya. Jerman berarti mendapat persetujuan dari Amerika. Semua senjata yang dari NATO harus mendapat persetujuan dari Amerika. Ya. Kemudian juga Menteri Pertahanan Amerika ya, tahun 1983 di tengah-tengah berkecamuknya perang Iran-Irak itu, dia mendatangi Baghdad menemui Saddam Hussein ya. Donald Rumsfeld ya, Menteri Pertahanan Amerika Donald Rumsfeld itu mendatangi Irak bertemu dengan Saddam Hussein untuk memberi dukungan dan memberi langkah-langkah yang harus ditempuh oleh Saddam Hussein supaya untuk mencegah pengaruh Iran sampai ke Levan, sampai ke Syria. Disitulah kemudian juga dukungan dari pasukan-pasukan khusus Amerika, di mana banyak kesaksian dari pasukan-pasukan Iran bahwa mereka lebih banyak bertempur juga dengan tentara-tentara Amerika, tentara Delta Force ya, dan Green Beret di medan Iran-Irak itu ya. Kemudian dari sisi sebelah barat, dari sebelah timur adalah Afghanistan. Nah ini yang terjadi. Jadi Amerika berusaha untuk waktu itu sebenarnya yang berjasa untuk mengusir tentara Soviet itu adalah Aliansi Utara ya. Karena dari sisi lokasi juga Aliansi Utara itu berbatasan langsung dengan Tajikistan yang waktu itu masih berada di bawah Uni Soviet gitu ya. Nah, orang-orang Pashtun sendiri, Deobandi, Hanafi itu ya, yang disitulah akar rumputnya, grassrootsnya Taliban itu ya, itu berada di sebelah selatan pegunungan yang membelah Afghanistan gitu ya. Jadi kemungkinan orang-orang Pashtun, orang-orang Taliban untuk ikut bertempur di medan yang paling sengit adalah di medan yang dikuasai oleh Aliansi Utara gitu ya. Itu sangat kecil gitu ya. Logistik tempur sukar untuk menerobos pegunungan itu ya. Memang Kabul dikuasai oleh tentara Soviet, tapi daerah-daerah non urbannya itu semuanya oleh masyarakat Pashtun ya. Masyarakat Hanafi, Deobandi gitu ya. Nah, Taliban dibentuk oleh Amerika, menurut yang bisa kita gali ya dimanapun, di internet atau dimanapun, yang umum diketahui oleh orang-orang ya, bahwa Taliban dibentuk pertama oleh kekuatan dari Arab Saudi ya. Walaupun Taliban itu basicnya adalah Hanafi, tapi karena keuangan yang kuat segala macam, aroma dari Salafi itu ada juga nih yang masuk dalam Taliban patuh itu ya, Taliban 1.0 ya. Ini Taliban yang beda dengan yang sekarang, yang secara ini kita sebut saja Taliban 2.0 gitu. Jadi Taliban 1.0 ini sebenarnya tidak memiliki tujuan-tujuan yang bersifat permanen, jangka panjang dan kerakyatan ya. Tujuannya hanya mereka itu kelompok agamis yang lugu, yang kemudian dicekoki dengan dana yang besar dari Arab Saudi ya. Jadi banyak imigran Arab ya di Afghanistan ya, yang dari Arab Saudi itu. Nah, mereka ini yang sebagai dedengkot pembentukan Taliban ya. Kemudian juga agen rahasia Pakistan ya, ISI yang sangat bernuansa garis keras ya waktu itu ya, mendukung semua kelompok-kelompok garis keras di Pakistan maupun di Taliban seperti Tehrik Taliban, Sepah-e-Sabah segala macam ya. Kemudian juga oleh CIA dari Amerika ya. Taliban itu dibentuk oleh CIA untuk menangkal pengaruh dari Aliansi Utara yang didukung oleh Iran gitu ya. Jadi waktu itu Taliban itu difungsikan oleh semua kelompok yang pro Amerika, yaitu Arab Saudi, Israel, dan Pakistan. Pakistan waktu itu masih lebih dekat kepada
Amerika ya, beda dengan sekarang. Itu sebagai pahlawan kesiangan. Jadi untuk mengambil alih kemenangan yang diperoleh oleh aliansi utara. Dan tujuannya untuk menguasai, pada akhirnya pencitraan yang digunakan untuk menguasai Afghanistan secara keseluruhan gitu ya. Jadi skenario-nya adalah mengepung Iran dari sebelah barat oleh Irak dan sebelah timur oleh Afghanistan. Kemudian memasukkan semua kekuatan militer yang pro Amerika itu di dua negara itu gitu ya. Nah, yang terjadi adalah, nah, ada sedikit perbedaan dari endingnya ya. Jadi endingnya ada sedikit perbedaan. Kalau di sebelah barat ya, di sisi oleh Irak itu terjadi perang Irak selama 8 tahun yang bisa kita anggap sebagai skenario yang walaupun gagal tapi menyebabkan kerugian yang besar bagi Iran gitu ya. Yang kedua adalah skenario dari Afghanistan yang menurut analisa ya bisa kita anggap gagal ya, karena Afghanistan setelah dikuasai Taliban banyak mengalami perang saudara yang menghabiskan energi dari Taliban itu sendiri, sehingga mereka tidak bisa melakukan agresi terhadap Iran gitu ya. Nah, perbedaannya di situ antara yang terjadi di Irak dan di Afghanistan. Walaupun di Irak pun akhirnya Saddam kalah ya. Nah, di Afghanistan belum terjadi peperangan, Afghanistan sudah melempem duluan gitu ya. Sudah melempem dalam arti kekuatan dan logistik untuk melakukan peperangan itu sudah tidak ada gitu ya. Jadi mereka akhirnya hanya nah, Amerika setelah biasa ya, negara-negara ekspansionis itu apabila kaki tangannya itu gagal untuk budak-budak beliannya itu gagal untuk melaksanakan tugas, maka akan diapkir, akan diganti dengan siapa saja yang bisa untuk menggolkan tujuannya. Waktu itu Amerika kemudian setelah perang Iran-Irak gagal, Saddam gagal untuk menginvasi Iran, Saddam lah disingkirkan ya. Jadi perang Irak yang kedua itu sebenarnya tujuannya untuk mengganti itu gitu, untuk mengganti dengan yang dikatakan ada isu senjata kimia, itu sebenarnya untuk mengganti kekuatan di Irak yang lebih mampu untuk menginvasi Iran. Kemudian yang di Afghanistan juga gitu ya, karena Taliban itu gagal, dia juga diapkir. Nah, ini perbedaan yang pertama itu tadi ya, terjadi peperangan di antara Irak dan Iran, tapi di Afghanistan gagal terjadi pertempuran antara Taliban dan Iran. Di sini Iran mulai agak lebih respect juga terhadap Taliban gitu ya. Karena mereka tidak menginvasi, tidak melakukan agresi terhadap Iran, walaupun sebabnya adalah karena konflik internal ya. Tapi Iran memberi respect terhadap Taliban gitu ya. Karena Taliban itu gagal, tidak berhasil untuk menggalang kekuatan untuk menyatukan Afghanistan dan untuk membangun kekuatan untuk menyerang Iran. Akhirnya Taliban diperangi sendiri oleh Amerika. Nah, di sini titik balik masuknya pengaruh Iran ke Taliban. Nah, Taliban 2.0 itu hasil dari peperangan antara Amerika dan Taliban, di mana Amerika memerangi Taliban untuk mengganti dengan kekuatan yang bisa mengagresi Iran gitu ya. Nah, di sini kemudian masuklah pengaruh Iran ke Taliban. Jadi Taliban 2.0 itu berafiliasi dengan Iran. Itu suatu yang luar biasa, yang bisa dikatakan sebuah keajaiban ya. Mereka yang berpaham keras ya, yang walaupun mereka itu Sunni, tapi mereka kemasukan Salafi juga, sehingga utama, ideologi utama Salafi yaitu berantas bid'ah itu juga ada sedikit-sedikit ada di Taliban itu gitu ya. Itu sekarang mereka berafiliasi dengan Iran ya, Iran yang Syiah, Pakistan juga sekarang Imran Khan itu ya dikenal juga sebagai seorang Syiah ya gitu. Dan Cina gitu ya. Jadi 3 kekuatan ini sekarang yang berafiliasi dengan Taliban ya. Bahkan 2 hari yang lalu ya, sehari yang lalu itu Taliban itu menghadiri acara majelis juga peringatan Asyura 10 Muharram ya, yang diadakan oleh komunitas Syiah di Kabul gitu ya. Mereka menghadiri itu, suatu yang dulunya mungkin gitu ya, mungkin sangat mereka harus mereka hancurkan gitu ya. Nah, itu yang terjadi pada Taliban sekarang. Jadi Taliban sekarang sangat berbeda dengan Taliban dulu gitu ya. Dan kita bisa
merasa sedikit cukup optimis ya dengan perkembangan yang terjadi saat ini ya. Ya, dengan keadaan Taliban yang seperti sekarang ini, kita semakin optimis dan semakin siap untuk menyambut ya persatuan Islam dan perkembangan Islam yang lebih baik ya dengan adanya Taliban yang sekarang ini gitu ya. Itu ya. Kemudian yang terjadi sekarang adalah Taliban sudah sudah berubah total dalam hal ideologinya sama, tapi dalam arti implementasinya dalam masyarakat itu mereka sudah tidak memandang perempuan sebagai subordinat. Mereka sudah melihat Iran sebagai mitra, bahkan mereka berafiliasi, banyak mengikuti masukan-masukan dari Iran gitu ya. Kemudian mereka juga berafiliasi dengan bekerjasama dengan Cina dalam hal ekonomi, dan dengan Pakistan dalam hal militer dan intelijen gitu ya. Intelijen Pakistan setelah Imran Khan ini juga sedikit mengalami reformasi gitu ya. Itu yang sebenarnya yang terjadi. Jadi antara Taliban 1.0 dan Taliban 2.0 itu adalah sesuatu yang sangat berbeda gitu ya. Taliban 2.0 adalah Taliban yang telah mengintrospeksi diri dan belajar dari pengalaman dan menempa diri dengan pengamatan yang dengan penuh kesabaran ya, juga dapat bimbingan dari Iran. Mereka telah berubah gitu ya, telah mengalami reformasi yang sebenarnya mengubah total seluruh tidak hanya wajah tapi juga jiwa raga mereka gitu ya. Itu yang menyebabkan kita jadi lebih optimis dengan perkembangan yang terjadi di Afghanistan saat ini gitu ya. Jadi kita perlu mendukung apa yang terjadi di perkembangan yang terjadi di Timur Tengah ini sekarang ini ya. Akan terjadi persatuan insya Allah ya antara daerah yang dulunya sering terjadi konflik ya di Afghanistan, baik internal maupun dengan hubungannya dengan eksternal, dengan negara-negara tetangganya, Afghanistan dengan negara-negara tetangganya gitu. Ya kira-kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.